saat ini sungguh memprihatinkan. Banyak warga NU yang sudah tidak lagi mengidolakan kiai. Banyak santri yang tidak lagi mentaati kiai. Siapa yang jadi idola? Bintang-bintang medsos. Hanya karena video viral dijadikan seolah-olah adalah panutan tunggal. Saya dengan salamnya Pak Kapolres tadi berwibawa mana? Jawab dengan jujur. Kalau ibu bilang berwibawa salamnya Pak Kapolres berarti ibu menyakiti saya. Kalau ibu bilang lebih berwibawa salam saya berarti ibu bohong dosa. Yang tepat jawaban salamnya berwibawa siapa? Jangan basa-basi, sama-sama basa-basi namanya. Kalau saya yang jawab berwibawa masing-masing menurut istrinya. Ini tolong dikondisikan dulu. Jangan ribut. Bila perlu anak-anak di luar saja. Sebelum saya lanjut salamnya baru sekali tolong dikondisikan anak-anak di luar saja. Biar main-mainnya di halaman. Saya ulangi salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kiri sudah kompak, yang sebelah kanan masih pada terpesona dengan kegantengan Pak Kapolres. Belum ada yang jawab salam saya. Ya mungkin maksudnya terpesona dengan kegantengan Pak Kapolres. Ternyata Pak Kapolres itu begitu ganteng masih kalah oleh orang yang baru datang dari Jawa katanya. Enggak ganteng Pak Kapolres. Saya perjalanan ini jauh Pak, Bu, dari Jawa Tengah Jepara. Kalau naik perahu mungkin bisa 1 bulan, tapi karena ada pesawat cukup 1 jam 45 menit. Tapi sampai di sini saya salam sudah 2 kali, masih baru separuh yang jawab salam. Betul apa betul? Jadi kata jomblo pager nusa, mana pager nusa? Belum jomblo. Ada pager nusa. Ibnu yang masih jomblo ngacung. PMII yang masih jomblo ngacung. Orang mengucapkan salam tapi disambutnya setengah-setengah itu bagaikan seorang jomblo mengatakan cintanya tak terbalas. Kira-kira begitu Pak Kapolres. Pak Kapolres dulu pernah muda kan, pernah jatuh cinta. Atau jangan-jangan sekarang masih sering jatuh cinta, repot kan. Ketiga kalinya saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum afdal. Suaranya serentak pol dengan keras, tapi wajahnya belum ikhlas. Karena habis diprotes tadi terpaksa jawab salam tapi tidak ikhlas. Sedangkan kata Pak Ustadz Kapolres Agung, sekecil apapun amal perbuatan itu harus dilandasi ke Betul apa betul? Keempat kalinya saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, secara wajah, secara psikologis senyum, ikhlas, suaranya merdu, sebagaimana merdu suara PMII menyanyikan lagi lagu Yalal Waton, walaupun hafalnya sepotong-potong.
Cukup ya? Atau terus saja salamnya 20 kali dengan alasan berbeda bisa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Ini kayaknya kebesaran ehonya terlalu mendengung mikrofon. Alhamdulillahilladzi anqadhana binuril ilmi min dhulumatil jahalah wa hadhana bil istibsar bihi 'anil wuqu'i fi 'amayatid dalalah wa nasaba lana min syari'ati Muhammadin a'la 'alamin wa awdahad dalalah. وكان ذلك أفضل ما من به من النعم الجزيلة والمناح الجليلة وأناله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Sahibul Bait, tuan rumah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Polawali Mandar. Saya tuh nggak bisa dari kemarin. Wali apa wali? Wali. Poliwali. Oh berarti para walinya tuh main bola poli gitu ya, poliwali. Poliwali Mandar, bukan mandor tapi ya Mandar ya. Khususnya Rais Surya PCNU yang beliau ada acara lain hari santri, juga ketua PCNU Kiai Haji Guruta, kalau sini Guruta ya, Dr. Arsyad ya, yang orangnya kalem, ganteng, masya Allah luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Juga saya hormati Bapak Ustadz Wakil Bupati. Kemarin bareng saya. Kemarin kan peringatan Maulid Nabi di pesantren Syekh Hasan Yamani. Di pesantrennya Puang Makkah. Ketemu saya beliau. Bawa Ibu Bupati enggak? Sekarang bawa Ibu Bupati enggak? Oh, enggak, kirain kemarin Ibu Bupati yang satunya, yang hari ini wakil Ibu Bupati yang lainnya gitu. Apa jomblo? Oh jomblo, masya Allah, kasihan sekali. Oh iya. Oh gitu. Malah bilangnya tuh lebih dari 2. Stafnya maksudnya lebih dari 2 itu. Juga dalam kesempatan ini saya ketemu tetangga saya. Saya tuh aslinya kan dari kota Ukir, Jepara, Jawa Tengah, yang terkenal kota Ukir. Saya sudah 2 hari ini muter-muter di Sulawesi Selatan. Ternyata orang Sulawesi Selatan itu senang Ukir Jepara. Di rumah para guruta, di rumah dosen-dosen itu banyak mebel-mebelnya sabotase ini. Oh iya, ini sabotase ini memang. Pak Kapolres tolong tangani itu Pak. Saya muter-muter di Sulawesi Selatan, ternyata orang Sulawesi Selatan di rumahnya guruta, para kiai itu senang Ukir Jepara, rumah dosen-dosen. Gak tahu kalau Ibu Rektor senang Ukir Jepara Bu? Pesan saja sama saya nanti. Nah ternyata beliau ini dari Kabupaten Kudus. Jadi Kudus sama Jepara itu bertetangga kayak Pare-Pare sama Pinrang. Tapi karena beliau sudah lama di Sulawesi, wajah-wajah aura kejawaannya sudah hampir pudar, mirip-mirip wajah Sulawesi. Bahkan mungkin bisa jadi terindikasi punya istri tambahan di Sulawesi. Wallahu a'lam bishawab.
yaitu beliau Bapak Kapolres, Bapak Ustadz Agung Budi. Tadi sambutannya Pak Kapolres kayak hikmah maulid, mestinya tadi cukup beliau saja saya yang bagian doa Al-Fatihah selesai. Jadi orang Kudus itu banyak yang jadi Polres. Saya sebelum Ramadan itu 10 hari di Kalimantan Utara, di Polda-Polda, Kapolres itu rata-rata orang Kudus semua. Jadi luar biasa orang Kudus. Tepuk tangan dulu untuk orang Kudus tetangga saya. Pertanyaannya adalah, di panggung ini ya, saya sebut bahwa Pak Kapolres tetangga saya ini, kira-kira habis acara ini ngajak saya makan-makan gak kira-kira? Juga semua yang hadir di sini, Ansor, ada mana Ansor? Angkat tangan. Ibnu, IPPNU, Pak Garnusa, sahabat saya sebenarnya hari ini harus ikut ke Surabaya. Karena puncak peringatan Hari Santri Nasional itu di Surabaya, sekaligus pelantikan pengurus pusat Pak Garnusa. Kebetulan saya masuk jajaran wakil ketua pengurus pusat Pak Garnusa. Jadi saya ini pendekar Pak Kapolres, jangan macam-macam. Tapi saya ini pendekar yang rendah hati. Walaupun pendekar pakaiannya biasa biar tidak ketakutan pemuda sininya gitu. Soalnya kalau saya pakaiannya kayak pendekar nanti takut ibu-ibunya mengira saya dukun loh, ada dukun kok kesini kok. Jadi enak kayak gini ya Bu ya. Pak Garnusa, Lajisnu, ada Lajisnu sudah di sini. Semua Banom yang saya hormati. Tinggal tersisa 2 yang belum saya sebut, yaitu Muslimat dan Pak Tayat. Dimanapun tempat, Muslimat dan Pak Tayat saya sebutnya terakhir Bu. Kenapa saya sebut terakhir? Kepada ibu-ibu muslimat yang sudah sepuh, yang saya hormati gitu bahasanya. Tapi kalau ibu-ibu muslimat yang masih agak muda dan kebetulan janda, yang saya doakan cepat dapat jodoh begitu. Yang terakhir adalah Pak Tayat. Kalau Pak Tayat kan masih seger-seger. Yang repot itu kalau wajahnya Pak Tayat tapi seragamnya seragam muslimat. Paham? Para Pak Tayat, mana Pak Tayat? Yang saya doakan cepat dapat jodoh gitu saja. Pak Tayat pengen suaminya nanti yang pinter ngaji, pinter sholawatan, apa Pak Kapolres yang pinter pidato, apa Pak Wakil Bupati. Kalau saya jawab semuanya, Wakil Bupati yang pernah jadi Kapolres yang pinter ngaji gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya tadi bilangnya acara Hari Santri Nasional, kok tadi pembawa acaranya kok Maulid Nabi, yang bener mana ini? Dua-duanya bener ya. Peringatan Hari Santri Nasional yang juga masih momentum Maulid Nabi. Karena masih momentum Maulid Nabi, kita sholawatan dulu sebentar ya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya sebenarnya lagi cek suara, Bu. Suaranya grup Rebana Desa apa nih? Sarampu. Dengan suara saya kira-kira menang mana, Bu? Jujur, Bu, jangan bohong dosa, Bu. Kalau kayak saya nggak enak, bilang saya nggak enak, karena memang saya tidak enak.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi saya sebenarnya hari ini mestinya di Surabaya, tapi karena sudah terlanjur punya janji sama orang Sulawesi Selatan. Jadi saya ke Sulawesi Selatan ini, saya bisa pakai bahasa Sulawesi ya, macam mana ini? Saya ini ke Sulawesi, ini sudah safari dakwah nih kayak 3 kali ini. Pertama, lo kayak orang Sulawesi masih mirip saya. Pak Kapolres jadi Kapolres ini nggak bisa bahasa Sulawesi, masih mirip saya. Udah kalau gitu tukar aja seragamnya sama saya. Saya pertama kali menginjakan kaki di Sulawesi itu tahun 2017. Waktu itu acara Isra Mi'raj di Masjid Raya Makassar. Juga waktu itu ngisi halaqah di PWNU Sulawesi Selatan. Terus juga halaqah sama kawan-kawan Ansor Sulawesi Selatan. Setelah itu kedua kali saya waktu itu menghadiri istighosah dan pengajian di alun-alun Bulukumba. PMII Sulawesi Selatan mengadakan alun-alun dan istighosah pengajian dan istighosah di alun-alun Bulukumba. Kemudian PCNU Bantaeng, bukan Banteng loh ya, Bantaeng. Pernah ketiga kalinya juga pernah sehari tapi transit. Waktu itu perjalanan habis ngaji dari Papua kok sampai di Makassar, pesawat di delay kok sampai hampir 1 hari. Saya kontak teman-teman Ansor Makassar, jadi jalan-jalan saja di Makassar itu ketiga kalinya. Ini yang keempat kali. Dan alhamdulillah keempat kalinya saya di sini bisa ketemu dengan para kiai desa apa ini? Guruta Polman ya. Ada Ibu Rektor juga ini. Ini yang nulis-nulis terhormat ini masih belum lengkap ini. Di sini ada juga pimpinan Ponpes se-Polman yang hadir, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Polman, perwakilan KPU, mana perwakilan KPU? Oh, memantau saya, disangka saya mau kampanye politik ya. Saya jadi ingat pas waktu di PCNU Bantaeng itu Pilpres waktu itu. Pilpres kurang 3 hari, kan hari tenang. Loh kok hari tenang kok ada pengajian? Ya suruh datang saja KPU-nya. Selesai awal akhir saya tanya, apa ada saya berbicara politik? Sama sekali tidak ada. Karena saya bicara ngaji, menebarkan kesantunan dan keramahan. Berarti kalau begitu Pak KPU suruh pulang, honornya suruh kembalikan ke kantor. Kalau ini enggak, ini Pak KPU-nya niat ngaji ya. Sudah punya istri? Oh tak kira masih jomblo, tak carikan di Jawa. Yang kedua lah kira-kira. Ibu Rektor juga yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya Ibu Rektor. Asli orang sini Ibu Rektor. Oh iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kita ini momentum memperingati Hari Santri Nasional. Yaitu 22 Oktober. Hari Santri Nasional itu sebagai bukti sekaligus mengingat perjuangan besar bangsa Indonesia yang dimotori oleh para santri. Tadi malam juga peringatan Hari Santri Pak Wakil Bupati di pesantren Ar-Risalah. Ternyata saya nggak sengaja, ternyata anaknya Kiai pengasuh pesantren Ar-Risalah itu kuliahnya di Maroko juga, juniornya saya, tapi nggak sempat ketemu saya, orangnya sudah baru lulus LC. Kok tadi malam ada. Lu saya alma mater Maroko juga. Apa yang ingin saya katakan? Tadi sudah disambutan Bapak Ketua PCNU bahwa fatwa resolusi jihad yang di kemudian hari dikenal dengan Hari Santri Nasional ini harus ada satu poin yang penting untuk diingat. Silakan direkam dan disebarkan. Apakah terwujud fatwa resolusi jihad itu kalau para santri, kalau orang Islam itu tidak takdim kiai, tidak akan terwujud. Betul apa betul? Waktu itu di antara faktor terwujudnya fatwa resolusi jihad adalah karena para santri masyarakat Indonesia takdim, hormat dan menurut pada para kiai. Sehingga apa?
ketika Kiai Hasyim Asy'ari memfatwakan bahwa membela tanah air adalah fardu ain, barang siapa yang gugur membela tanah air itu adalah mati syahid. Santri langsung nurut karena ada punya rasa hormat. Kalau santri tidak hormat sama kiai, tidak akan ngapain saya maju-maju ngelawan Belanda. Sembunyi saja sama janda muda. Saya bilang janda muda yang paling senyumnya keras Pak Wakil Bupati. Maklum jomblo. Saya doakan dapat jus Pak Bupati. Kata kemarin begitu. Kata Pak Bupati waktu sambutan di Polman itu, doakan saya dapat jus. Apa jus? Janda usia subur. Ya, saya nggak ngerti kalau Pak Bupati itu memang jomblo. Saya carikan di Jawa lah Pak Bupati. Nah, itu latar belakang. Jadi sekali lagi perlu yang diingat, rasa takdim hormat masyarakat Indonesia waktu itu, rasa takdim dan hormat para santri waktu itu rela mentaati perintah Kiai Hasyim Asy'ari untuk melaksanakan fatwa resolusi jihad membela tanah. Dan ini identitas warga NU yang harus dipertahankan. Warga NU harus hormat kiai, warga NU harus taat kiai, santri harus taat kiai. Betul? Tetapi saat ini sungguh memprihatinkan. Banyak warga NU yang sudah tidak lagi mengidolakan kiai. Banyak santri yang tidak lagi mentaati kiai. Siapa yang jadi idola? Bintang-bintang medsos. Hanya karena video viral dijadikan seolah-olah adalah panutan tunggal. Hanya karena videonya viral dijadikan bintang idola. Salah besar di situ. Panutan warga NU adalah kiai orang yang berilmu dengan latar belakang pendidikan yang jelas meskipun videonya tidak viral. Betul? Walaupun videonya viral tapi latar belakang pendidikan tidak pernah di pesantren, tidak bisa baca kitab, mereka bukan panutan orang NU. Setuju? Sekarang kan banyak. Ujug-ujug videonya viral, bikin sorban. Saya kemarin dikasih sorban sama Puang Makkah, katanya sorban dipakai umroh berkali-kali. Bikin pencitraan sebagai penceramah dengan gelar gus, dengan gelar kiai, viral. Kalau sudah viral dianggap panutan, padahal latar belakangnya tidak pernah belajar di pondok pesantren. Bikin lagi branding, mengangkat isu ini itu, bikin ini seolah seorang tokoh agama. Padahal dilacak latar pendidikannya, latar belakang pendidikannya tidak pernah belajar di pondok pesantren manapun. Anehnya banyak warga NU berbondong-bondong mengundang orang semacam itu untuk pidato di mana-mana, ceramah di mana-mana, bahkan pasang tarif puluhan juta kalau di Jawa. Paham? Ini namanya apa? Bahwa warga NU sudah kehilangan jati diri. Sekali lagi saya tegaskan, panutan orang-orang NU adalah para kiai, para ulama berilmu yang dengan latar belakang pendidikan jelas. Lulusan pesantren, perguruan tinggi, bisa baca kitab. Walaupun videonya tidak viral, mereka adalah panutan kita. Guru-guru pesantren yang ngajar kitab, para ustadz yang ngajar kitab di pesantren, walaupun videonya tidak viral, mereka adalah panutan kita, panutan santri, panutan warga NU. Setuju? Enak saja. Suruh belajar di pondok pesantren gak mau. Katanya pondok pesantren ketinggalan zaman. Katanya pondok pesantren tidak punya masa depan. Giliran dari sarjana pengangguran, dadak bikin tim pencitraan, bikin konten-konten Islami, membranding diri sebagai juru dakwah, membranding diri sebagai peduli rakyat, membranding diri sebagai peduli Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal tidak pernah belajar di pondok pesantren. Banyak toh? Banyak yang viral-viral.
Mereka tidak pernah belajar di pondok pesantren, asalnya dari pulau anu pulau ini, pada datang di Jawa bikin gelar gus, bikin gelar kiai dan seterusnya. Anehnya warga NU banyak yang tertipu. Hanya karena bela NRI, harga mati, mau ngundang laris. Harus ngundangnya sekian. Makanya banyak orang ini ada live, silakan. Banyak, berapa tarifnya ngundang Dr. Kiai Haji Nasrul Afandi atau Gus Nasrul? Saya jawab 1 miliar. Kenapa? Karena saya belajar di pondok pesantren menghabiskan biaya banyak. Saya kuliah S1 sampai S3 di luar negeri, itu tidak cukup 1 miliar. Jadi kalau pengen undang saya ceramah, tarifnya 1 miliar. Tapi alhamdulillahnya saya tidak pasang tarif. Kalau bayar saya tidak kuat. Lah kalau kalian murah, yang kalian tidak pernah belajar di pesantren, kalian tidak pernah belajar di luar negeri, hanya modal tim pencitraan, setelah viral bikin tarif, murah tarifmu. Nah gitu. Paham? Itu diantara faktor banyak orang yang membuat warga NU tersesat ketika ada konten-konten yang orangnya viral, sengaja di branding dengan pasukan-pasukan siber, pasukan-pasukan medsosnya, seolah-olah dia adalah tokoh besar yang harus dijadikan panutan. Anak-anak muda pasti mandek-mandek, paham kan? Ada yang bergaya dalang wayang, pakai tongkat, rambutnya gondrong, pakai balkon. Tapi pidatonya tidak sekalimat pun pernah mengutip kitab atau mengutip makalah ulama. Betul apa betul? Anehnya laris kayak gitu dengan parang tarif puluhan juta. Lucu apa lucu? Sekali lagi bertolak belakang kepada Hari Santri Nasional, fatwa resolusi jihad itu latar belakangnya bahwa para santri, para masyarakat itu sangat takzim dan hormat menturuti perintah para kiai, sehingga rela dan berani mengorbankan nyawanya untuk memperjuangkan bangsa dan negara Indonesia. Kalau tidak takzim pada kiai nggak akan nurut. Ya, beda lagi, nggak usah bahas pilpres. Jelas nggih? Cukup segitu saja tah, Bu? Cukup apa terus? Cukup apa terus? Cukup apa terus? Cukup. Alhamdulillah, yes. Enak malah. Saya soalnya yang Pinrang. Besok Pinrang, Pare-Pare. Kalau Pare-Pare sama 2 di PCNU, sama seminar di UIN, seminar Maqasidus Syariah. Kuliah umum. Barangkali nanti Pak Wakil Bupati merapat ke sana. Karena doktor saya kan doktor Maqasid Syariah. Nanti terakhir juga kuliah umum di UIN Makassar. Jadi enaknya jadi orang sarungan tuh begitu, Bu. Ngaji di musola kampung bisa, ngaji di Polda bisa, di dokter bisa, polisi bisa, seminar bisa, dan seterusnya. Itu enaknya jadi santri. Jangan ngelihat sarungnya, tapi lihat yang ada di dalam sarungnya. Jangan ngeres pikirannya. Maksud saya melihat orang itu jangan dari segi pakaiannya, tapi lihatlah yang ada di kepalanya. Dasar ngeres-ngeres sih orang sini. Satu. Jadi sekali lagi mari dengan momentum memperingati Hari Santri Nasional ini, kita kembali semangat kita cinta ulama, semangat kita mencintai orang berilmu, semangat kita mencintai orang yang berjasa kepada diri kita. Sekarang itu aneh generasi muda, bilangnya santri, tapi gurunya sendiri di kelas nggak pernah dibangga-banggakan. Foto gurunya yang mengajari di kelas, ngajari ngaji, tidak pernah di-share. Jarang kan? Tapi nemu konten yang sengaja di branding viral, terus di-share, dibangga-banggakan. Itu benar apa salah? Walaupun guru kita tidak terkenal, tapi guru kita lah yang patut kita banggakan. Walaupun guru kita tidak viral, tapi kiai kita yang wajib kita banggakan. Guru yang mengajari kita di kelas, guru yang mengajari kita di
Ngaji itu adalah mereka guru kita sejati yang mendoakan kita 24 jam. Sementara ustadz-ustadz medsos, apa pernah mereka mendoakan kalian? Betul? Itu santri harus cerdas, santri. Ini hari santri nasi. Zaman dulu Bu, zaman dulu di Jawa, nggak tahu kalau di sini. Orang itu kan tahu posisinya masing-masing. Ustadz biarlah ustadz, kiai biarlah kiai, yang bodoh nerima jadi jamaah belajar ngaji. Sekarang tuh orang rumongsonya tuh orang pinter semua, ngerti rumongso, perasaan. Orang tuh pengennya jadi juru dakwah semua, jadi mubaligh semua, jadi tukang pidato semua. Itu kalau di Jawa. Ya makanya akhirnya itu tadi. Banyak sarjana-sarjana pengangguran di Jawa itu belajar ngomong pidato pinter, bahan yang dadak nyari di Google dengan lucu-lucu segala macam, terus bikin konten video diperbanyak. Setelah viral, videonya terus laris jadi mubaligh. Ini namanya apa? Orang yang tidak bisa menempatkan posisinya sendiri. Padahal dalam konsep kitab Ta'limul Muta'allim itu sudah jelas. Ini hari santri nasional. Ngajinya Ta'limul Muta'allim saja yang untuk pegangannya para santri. Kun mu'alliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Itu sudah. Jadilah orang yang mengajar. Kalau mengajar tidak mampu, jadilah orang belajar mencari ilmu. Belajar tidak ada kesempatan, jadilah seorang pendengar ilmu, au muhibban, atau sebatas pecinta. Sekarang tidak. Pengennya jadi mubaligh semua, ilmunya pas-pasan, bikin konten karena memang ada Google, semuanya menampilkan diri sebagai juru dakwah. Itu namanya apa? Orang yang tidak tahu posisinya. Bro itu bahasa Sulawesinya apa? Kamu seragam PMI masih jomblo apa sudah punya suami? Masih jomblo. Pernah punya pacar enggak? Pernah punya pacar enggak? Pernah. Pernah jatuh cinta enggak? Kenapa kamu diputus pacar sama pacarmu? Coba bisa kamu berkisah cinta nanti hari santri nasional. Kisah cinta hari santri gitu kan. Nah, orang berdakwah itu tidak harus jadi juru dakwah. Orang berdakwah itu tidak harus jadi tukang pidato. Orang dakwah itu tidak harus jadi tukang ceramah, tidak. Pak polisi bisa berdakwah di bidang kepolisian. Pak wakil bupati bisa berdakwah di bidang birokrasi. Ibu rektor bisa berdakwah di kampus sesuai posisinya masing-masing. Itu loh dakwah bro. Tidak usah memaksakan diri jadi tukang penceramah. Tidak usah memaksakan diri jadi tukang pidato. Paham napa mboten? Dulu Ibu, kalau di Jawa itu ya orang disebut oleh masyarakat disebut ustadz atau kiai. Minimal itu jadi santri itu belajar di pondok pesantren minimal itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ngaji kitab Nahwu Sharaf Jurmiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik itu apal dulu santri. Kalau santri Jawa, al-kalamu huwal lafdul muraqabul mufidu bil wadi wa aqsamu salah satu ismun wa fil. Naik lagi mestinya malam ngaji ini mestinya di pondok ini. Naik lagi Imriti, kalamuhum lafdul mufidu musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Naik lagi kitab Alfiyah Ibnu Malik, kalamuna lafdul mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Dulu santri-santri itu hafal semua itu baru nahwu sharafnya. Nanti kitab fikihnya ngaji Safinatun Najah, ngaji kitab Sulamun Taufik, ngaji kitab Fathul Qarib, ngaji kitab Fathul Mu'in sampai kitab tertinggi Fathul Wahhab. Kalau Fathul Wahhab itu kitab tertinggi. Saya seminggu 2 kali ngaji kitab Fathul Wahhab sama santri-santri senior sama pengurus pesantren karena
hitungannya itu kitab fikih tertinggi. Kalau di Jawa katanya belum bisa dikatakan kiai kalau belum bisa baca kitab Fathul Wahab kosongan. Apa yang ingin saya katakan? Dulu orang untuk jadi sebut kiai, ustadz itu harus belajarnya minimal 6 tahun, 7 tahun. Mempelajari kitab segala macam. Makanya apa? Ilmunya mencukupi. Sekarang tidak. SMP negeri nggak pernah sekolah kitab. SMP negeri, SLTA negeri, kuliah di perguruan tinggi negeri. Selesai jadi sarjana, sana sini nyari kerja sulit. Kemudian bikin tim pencitraan, nyari bahan di Google, bikin konten pakai sorban, saya seorang ustadz. Itu yang terjadi sekarang. Di branding lewat medsos dengan berbagai hal-hal yang menarik. Tapi mereka ini bukan golongan orang yang berilmu. Anehnya masyarakat Indonesia justru lebih senang kepada orang yang disetting, yang di branding oleh medsos, walaupun latar belakang pendidikannya tidak jelas. Kita kasih contoh. Profesor Dr. Quraish Shihab, pinter, alim, alama Quran. Tapi karena videonya tidak viral, karena tidak punya tim pencitraan, akhirnya tidak pernah di-share. Betul apa betul? Orang Sulawesi ada Profesor Dr. Nasaruddin Umar, hafal Quran, imam besar Masjid Istiqlal, pinter. Karena tidak punya tim pencitraan, videonya tidak viral, akhirnya tidak dibangga-banggakan. Lah orang yang lulusan sarjana teknik mesin, karena bikin video pencitraan, ngaji di setting viral. Ini adalah Gus idolaku, ini adalah Kiai idolaku. Otakmu nang di bro. Betul apa betul? Mending kayak Dokter Kiai Arsadin, sudah jelas beliau orang alim tapi tidak punya tim pencitraan. Makanya sama kayak saya. Saya tuh ngaji sudah di mana-mana seluruh Indonesia, Papua apa. Saya tidak viral karena saya tidak punya tim pencitraan. Karena memang tujuan saya bukan untuk viral-viralan. Betul apa betul? Kalau bikin pencitraan, doktor lulusan terbaik di Universitas Al-Qurawin Maroko, Gus Nasrul, berdakwah di kampung-kampung pedalaman dengan sarung dan sendal jepit, ketemu Pak Bupati yang jomblo. Nggak bener, Pak Bupati, tenang. Nanti kita tukar nomor WA Pak Bupati, banyak janda-janda di Jawa Pak Bupati. Paham gak? Jadi apa? Makanya selanjutnya kita itu dianjurkan itu tadi sebagaimana kita sejarah awal lahirnya fatwa resolusi jihad. Kenapa kita mentaati Kiai Hasyim Asy'ari? Karena Kiai Hasyim Asy'ari orang alim, latar belakang pendidikannya jelas. Di Mekah, di pesantren kiai-kiai besar di Indonesia. Beliau orang alim, alama, maka wajar ketika beliau berfatwa dituruti. Masalahnya nanti sampean juga harus pinter sedikit. Ini mah ngasih wawasan saja, saya tidak kampanye. Begitu juga kalau dalam musim pilpres, jangan tertipu oleh pencitraan medsos. Segitu aja bahas pilpresnya, nggak usah panjang-panjang. Ada KPU. Saya kan bener Pak KPU ya, jangan tertipu oleh pencitraan medsos. Betul kan? Betul. Kalau saya ditangkap, saya laporkan Pak KPU-nya ke Kapolres. Gitu ya. Tuh, satu. Kenapa demikian? Makanya ngeten Bu. Lanjutin dalam kitab Ta'limul Muta'allim niku. Fa inna faqiha wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Satu orang yang berilmu itu jauh lebih berat daripada 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Ini artinya apa? 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh, tidak ngerti syarat rukunnya salat, tidak ngerti syarat rukunnya wudu. Itu kecil bagi setan dibanding satu orang yang ahli ibadah tapi berilmu. Ini apa? Betapa pentingnya sekali lagi. Kita itu yang penting menjadi orang berilmu, dekat dengan orang-orang berilmu,
taat arahan orang berilmu, jangan sekali-kali kita taat arahan bintang-bintang medsos yang viral. Paham? Paham napa mboten? Sekali lagi, sekarang itu salah kaprah. Kalau seolah sudah viral di medsos, itu orang alim, orang pintar. Tidak. Saya sekali lagi tanya, Profesor Dr. Quraish Shihab itu pintar apa tidak? Pintar. Tapi videonya tidak viral. Apa lantas Profesor Dr. Quraish Shihab bukan panutan? Salah. Ya Pak Wakil Bupati. Ada lagi Profesor Dr. Said Akil Husain Munawar, alumni Mekah, hafal Quran. Pintar apa tidak? Pintar. Tapi videonya tidak viral. Apa beliau bukan panutan? Ada lagi Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, doktor lulusan Ummul Qura, mantan ketua PBNU 2 kali. Beliau tidak viral videonya. Apa beliau bukan panutan? Salah. Kalau kok pilih panutan, ukurannya viral dan tidak di medsos. Kita harus cerdas melihat, oh iya orang ini latar belakang pendidikannya pondok pesantren, kemudian begini, kemudian begini. Oh berarti beliau lah yang patut jadi panutan Begitu juga Mbak Kacamata, kalau nyari calon suami, jangan tertipu oleh pencitraan di medsos Mbak. Bisa jadi di medsos itu ganteng, tampan, mempesona kayak Pak Kapolres. Begitu ketemuan, wajahnya sangat menakutkan. Itu faktanya. Tak mengatakan apa? Kita jangan mudah tertipu oleh apa yang di medsos. Masalahnya kenapa saya ngomong begini? Ini konteksnya hal sangat penting. Masyarakat Indonesia sampai warga NU dalam konteks beribadah, dalam konteks berorganisasi, dalam konteks berbangsa dan bernegara, seolah-olah panutannya adalah orang yang viral di medsos. Ini kesalahan fatal. Orang tidak mengerti ngaji, tidak pernah belajar pesantren, hanya NKRI harga mati, Pancasila jaya, dianggap pendekar NU. Salah. Pendekar NU, pembela NU adalah orang-orang lulusan pesantren dengan latar belakang keilmuan pesantren, dengan sanad keilmuan pesantren. Karena identitas Ustadz NU, identitas Kiai NU adalah punya sanad keilmuan dari pondok pesantren, bukan gus-gus atau kiai produk medsos. Setuju? Cukup apa terus? Sholawatan dulu, santai saja. Orang sini tuh kenal sholawat naria enggak? Sholawat naria. Nanti saya kasih ijazah sholawat naria yang langsung sanadnya dari Mbah Wahab Hasbullah, pendiri NU. Karena ayah saya itu masih asli. Santrinya Mbah Hasim As'ari, pendiri NU, santrinya Mbah Wahab Hasbullah. Nama saya kan Nasrullah Afandi. Afandi itu nama abah saya, orang tua saya. Kalau masuk di Google tulis nama Kiai Haji Afandi Abdul Mu'in Mbah Wahab Hasbullah, atau Kiai Haji Afandi Abdul Mu'in Gus Dur, atau Kiai Haji Afandi Abdul Mu'in Mbah Hasim As'ari, itu akan ada itu. Kita sholawat naria dulu. Grup Perbana mainkan. Allahumma sholli salatan bihir rahaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum
Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman bihil aqadu صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له صلوا على النبي Muhammad. Suaranya tadi yang suara gadis solawatan siapa tuh? Kelihatannya betah sekali gak mau berhenti duet sama saya. Oh, vokalisnya pondok. Kalau saya belum punya istri, nah buat istri saya. Sayang saya udah punya istri. Mau nambah istri saya nggak enak perasaan sama Pak Wakil Bupati yang masih jomblo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pertanyaan selanjutnya, Hari Santri Nasional. Kenapa kok yang memperingati Hari Santri Nasional ini hanya orang NU? Kenapa ormas selain NU ini tidak memperingati Hari Santri Nasional? Pokoknya yang hadir di sini saya hukumi semua orang NU. Pak Wakil Bupati orang NU, Ibu Rektor orang NU, Pak Kapolres orang NU. Kalau bukan orang NU tidak akan hadir di sini, betul? Tepuk tangan untuk semua yang hadir di sini. Karena Pak Wakil Bupati orang NU, maka saya rekomendasikan nyari istrinya lagi juga harus ibu-ibu NU. Kenapa? Kalau Pak Wakil Bupati istrinya bukan orang NU, nanti anaknya tidak NU, berarti mengurangi jumlah warga NU. Tapi kalau Pak Wakil Bupati istrinya orang NU, tambah perbanyak keturunan NU. Orang NU di Polman semakin banyak. Betul Pak Bupati? Saya hanya menyampaikan aspirasi beliau. Selanjutnya adalah, kenapa sih kok setiap 22 Oktober yang memperingati Hari Santri Nasional ini adalah hanya orang NU? Inilah hebatnya orang NU. Saya pernah ditanya oleh seorang teman yang bukan NU. Kenapa yang hanya memperingati hanya? Saya bilang, karena yang punya kesadaran nasionalisme itu adalah orang NU. Hari Santri Nasional itu milik semua bangsa Indonesia. Karena Hari Santri Nasional ditetapkan berdasarkan surat keputusan Presiden. Tapi yang punya kesadaran untuk memperingati Hari Santri hanya orang NU. Yang lain masih belum sadar. Yang sudah jelas kok. Hari Santri itu yang memutuskan bukan PBNU, bukan.
tapi surat keputusan presiden. Jadi wajar polisi merayakan, dokter merayakan, dosen merayakan, karena itu sudah hari libur nasional berdasarkan kepres. Sayangnya selain orang NU belum punya kesadaran untuk memperingati hari santri nasional. Tepuk tangan untuk orang NU. Tepuk tangan untuk NU Polman. Tepuk tangan untuk Pak Bu Wakil Bupati Polman yang selalu hadir acara NU. Tepuk tangan untuk Polres Polman yang seperti mubaligh. Tepuk tangan juga untuk Ibu Rektor yang aktif di acara NU. Sayang Ibu Rektornya tidak pakai seragam muslimat. Kalau Ibu Rektor pakai seragam muslimat, saya kalungi sorban hadiah sorban NU. Oh, muslimat. Masih punya suami, Bu ya? Enggak, maksudnya kalau nggak punya suami kan bisa dekat-dekat Pak Wakil Bupati gitu loh. Bercanda Bu. Selanjutnya, Bu, yang memperjuangkan 22 Oktober itu memang orang NU, para kiai NU. Tetapi ini yang harus perlu. Video pendek ini silakan diviralkan. Yang memotori pergerakan 22 November memang orang NU. Tokoh-tokohnya adalah orang NU, tetapi sama sekali bukan untuk kepentingan NU, tapi kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia secara luas. Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad bukan untuk membela kepentingan NU, bukan untuk membela politik praktisnya NU, tapi membela bangsa dan negara Indonesia dari kaum kolonialisme. Jadi latar belakangnya itu bukan kepentingan politik NU. Jadi latar belakangnya itu untuk memang tokoh-tokohnya. Nah, sekalian cerita, saya ini kan dari Pondok Pesantren Balai Kambang Jepara. Pondok Pesantren Balai Kambang Jepara itu masuk di Google, di YouTube. Salah satu pesantren tertua di Indonesia. Sudah usianya 142 tahun. Dulu salah satu kiai sepuh Pondok Pesantren Balai Kambang Jepara alias kakeknya istri saya, itu adalah salah satu tokoh resolusi jihad, fatwa resolusi jihad. Ketika meletusnya resolusi jihad di Surabaya, kakek istri saya namanya Kiai Haji Abdullah Hadik, itu kan akrab dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari dulu sering ke Pondok Pesantren Balai Kambang Jepara itu. Oleh Mbah Hasyim Asy'ari, kakeknya istri saya Mbah Abdullah Hadik, kemarin saya ceritakan di Polman, itu gurunya Habib Lutfi. Karena Habib Lutfi pernah mondok di situ juga 3 tahun sampai 3 tahun setengah. Itu waktu fatwa resolusi jihad 22 Oktober itu oleh Mbah Hasyim Asy'ari, kakeknya istri saya itu menjadi koordinator perlengkapan. Jadi koordinator perlengkapan, namanya tulis saja Pondok Pesantren Balai Kambang Jepara. Jadi termasuk punya kiprah terhadap fatwa resolusi jihad. Dan itu tadi saya katakan, kalau zaman dulu santri harus turun medan peperangan, santri harus melawan senjata, angkat senjata. Kalau sini cukup duduk manis, cukup tenang, tentram. Betul apa betul? Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa latar belakang fatwa resolusi jihad itu bukan untuk kepentingan golongan NU, bukan untuk kepentingan sempit NU, tapi untuk kemaslahatan luas kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Sama, Bu. Satu-satunya ini orang juga jarang mengangkat
Satu-satunya organisasi yang lahirnya itu dilatar belakang kepentingan politik internasional itu adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Walaupun kiai-kiai NU itu bersarungan, tapi pola pikir wawasannya adalah internasional. Apa contohnya? Zaman itu singkatnya lagi membabi butanya rezim Wahabi. Bahkan sampai puncaknya ingin membongkar makam Nabi Muhammad. Disitulah diplomasi internasional dari para kiai NU timbul, menggagalkan proses pembongkaran makam Nabi Muhammad, yaitu dengan membentuk Komite Hijaz dipromotori oleh Mbah Wahab Hasbullah. Ini menandakan apa? Bahwa waktu itu NU belum berdiri resmi saja, pergerakan pola pikirnya adalah untuk kepentingan politik yang secara luas, yaitu kemaslahatan umat Islam seluruh dunia. Bukan kepentingan golongan. Nah, makanya kalau ada yang bilang NU itu udah kurang berpengalaman, ya salah. Justru pola pikir NU yang terlampau maju, waktu NU belum berdiri saja, para kiai NU dengan gerakannya sudah bisa menggagalkan pembongkaran makam Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Kemaslahatan seluruh umat Islam di muka bumi. Apapun agamanya, apapun madhabnya, jelas melindungi makam Nabi Muhammad. Itu hebatnya NU. Jadi NU itu adalah fase tarapannya. Tidak ada sejarahnya NU memperjuangkan golongan atau pribadi, tapi selalu berbicara kepentingan umum, kepentingan orang banyak. Walaupun, nah ini ada walaupunnya. Sama kayak Islam di awal-awal Nabi Muhammad tuh normal. Setelah Nabi Muhammad nyala wafat, sahabatnya wafat, murid-muridnya sahabat, barulah muncul aliran-aliran Islam. Ada Syiah, ada Khawarij, golongan-golongan, ada Wahabi dan lain sebagainya. Sama seperti di NU. Awal-awal waktu zamannya Ki Hasyim Asy'ari semuanya masih ikhlas-ikhlas. Zaman Mbah Wahab Hasbullah ikhlas-ikhlas. Sekarang NU-nya ada NU garis Caleng, ada NU garis Cabub, ada NU garis Cagub, ada NU garis Melengkung dan seterusnya. Tapi tetap kita harus bisa memilih mana itu NU yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Selanjutnya saya mau ngasih ijazah. Ini ceritanya dulu abah saya mondok di Jombang, sudah pamitan sama Mbah Wahab Hasbullah, tokoh inti pendiri NU. Waktu itu abah saya masih jomblo, masih muda, ganteng. Abah saya tuh ganteng, orangnya tinggi, besar, hidungnya mancung. Kalau secara fisik, saya sekeluarga ini yang paling kurang ganteng, Bu. Kalau secara fisik. Adik saya pas ini baru bulan depan baru mau sidang disertasi doktor di Universitas Manuba Tunisia. Badannya tinggi besar, hidungnya mancung, ganteng, tapi sayang sudah punya istri, tidak ada peluang untuk seragam PMII. Waktu ayah saya tuh pamit boyong, sudah mondok 7 tahun belajar ngaji sama Mbah Wahab Hasbullah. Sebelumnya di Tebu Ireng sama Mbah Hasyim Asy'ari, terus pindah di Tambak Beras Jombang sama Mbah Wahab. Sudah keluar sampai di halaman rumah itu dipanggil sama Mbah Wahab, bawa pendiri. Afandi, masuk lagi. Lupa saya. Kamu ini belum saya kasih jimat, biar kamu tidak kekurangan rezeki. Mau saya kasih ijazah ini? Dan ternyata ijazah ini apa yang dikasih sholawat nariyah. Tapi ijazahnya Mbah Wahab ini cocok untuk pemuda Polman yang suka mainan HP. Kalau kiai biasanya ngasih sholawat nariyah itu sekian ribu, betul kan? Sekian ribu, betul ya Pak Kiai Arsad ya? Kalau kiai kan ngasih ijazah sholawat nariyah dibaca sekian ribu. Pengen nambah istri dibaca sekian ribu. Istrinya pengen suaminya nambah istri biar diceraikan, baca sekian ribu gitu ya Bu ya. Kalau Mbah Wahab itu sangat simpel.
Cocok untuk orang zaman sekarang yang malas wiridan. Bagaimana cara membacanya? Kata Mbak Wahab, Afandi, saya kasih kamu ijazah sholawat nariyah. Caranya gampang. Silakan direkam, silakan. Tidak apa-apa. Caranya gampangnya pol, sangat gampang. Siang dibaca 11 kali, malam dibaca 11 kali. Itu cocok. Baca sholawat nariyah 11 kali sama dengan ibu rektor buka WA 3. Gitu apa betul? Baca sholawat nariyah 11 kali itu paling berapa? Paling 3 menit, 4 menit. Sama dengan orang buka WA 5 biji, betul ya? Kamu masih jomblo. Nah, kamu pengen cepat jodoh, amalkan itu. Nanti kalau saya rutinnya gitu, karena siang 11 kali, malam 11 kali, jadi kalau siang ya habis sholat duha, malam habis sholat tahajud atau sholat isya nggak apa-apa. Kalau ada kebutuhan mendesak, itu cukup 41 kali. Tapi jangan sekali. Biasanya bisa seminggu. Setiap habis isya saja 41 kali, tiap malam 41. Itu seminggu berturut-turut itu biasanya tuh hajat itu qabul. Umpama pengen ganti mobil baru, pengen ganti motor, atau ngelamar kerja pengen diterima, atau suaminya punya istri muda biar diceraikan, bacakan itu. Atau suami pengen nambah istri biar istri yang pertama mau nuruti, dibacakan itu. Jangan. Atau anaknya mau daftar di fakultas favorit biar diterima, bacakan itu sholawat nariyah kalau malam 41 kali. Itu versinya langsung. Saya dari abah saya dari Mbah Wahab. Saya pernah punya kisah nyata ini membuktikan. Suatu saat saya lagi banyak kebutuhan sampai punya hutang 170 juta. Saya punya hutang 170 juta. Saya amalkan itu sholawat nariyah, dalam hitungan 2 minggu hutang itu bisa lunas. Itu saya membuktikan sendiri. Tapi mohon maaf jomblo, saya belum pernah membuktikan bahwa amalan ini untuk nambah istri atau nyari janda yang masih jus, janda usia segar, belum. Itu bahasanya Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati kemarin bilang, di Polman ini banyak jus, Pak Kiai. Apa itu jus? Janda usia segar. Tapi ada tapinya, walaupun banyak jus, tidak ada yang mau sama saya, katanya. Gitu ya. Itu sanadnya langsung dari abah saya, Abah Kiai Afandi Abdul Mu'in. Abah Kiai Afandi Abdul Mu'in itu langsung dari Mbah Wahab Hasbullah, pendiri NU. Dawuh Mbah Wahab, siapa yang melanggengkan, yang rutin tiap hari membaca salawat nariyah siang 11 kali, malam 11 kali, insya Allah tidak akan pernah kekurangan rezeki. Kalau ada hajat khusus, contoh, umpama kok anak mau daftar kuliah butuh biaya banyak, malam itu, nggak usah tengah malam lebih bagus, habis sholat tahajud, atau kalau nggak sempat tahajud karena ngantuk, habis sholat isya, cukup 41 kali. Tapi jangan sekali, 41 kali itu berhari-hari, minimal seminggu. Itu insya Allah biasanya Allah mendatangkan rezeki secara tak terduga. Dan kulo sudah membuktikan. Saya banyak ada teman-teman pengusaha, usahanya tiba-tiba bangkrut, kolap. Amalkan ini, dilala alhamdulillah. Ada juga polisi, kawan-kawan, saya pengen naik jabatan, coba amalkan ini. Alhamdulillah naik. Ada yang mau para mahasiswi fakultas kedokteran, mau ujian terakhir, amalkan ini, dilala. Itu alhamdulillah, sebab mengamalkan sholawat nariyah itu pleng. Ngaten nggih? Ditambahi setunggal malih, mau nggak? Ditambahi satu lagi, mau nggak? Ditambahi satu lagi, sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Saya ngerti karena orang Polman ini sibuk-sibuk. Kalau baca sholawat yang panjang-panjang kan susah ya. Jadi sholawat yang simpel saja, sallallahu ala Muhammad. Dibacanya kapan? Sudah dari berbagai kiai saya, guru saya, termasuk orang tua saya.
minimal sehari semalam itu dibaca 1000 kali. Baca sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali itu sebentar. Bisa sekaligus, bisa dibagi, bisa umpama setiap habis sholat kok 200 kali, 200 kali itu bisa. Itu sholawat serbaguna. Saya salah satu, termasuk saya juga minta ijazah sama Habib Lutfi Pekalongan, sama Kiai saya di Lirboyo, sama Abbas Kiai, itu sanadnya sudah banyak. Jadi insya Allah orang yang selalu membaca sallallahu alaihi Muhammad sehari semalam minimal 1000 kali, itu akan kecukupan rezekinya, anak-anaknya solih solihah, gampang dinasehati, sehat badannya, rezekinya cukup, tentrem ayem hidupnya, dan insya Allah husnul khotimah. Ngaten nggih? Karena ini momennya Maulid Nabi, makanya saya menganjurkan baca sholawat. Karena kita ini kan tidak punya kekuatan apa-apa besok di pengadilan akhirat, kecuali kita mengharap syafaatnya Nabi Muhammad. Untuk mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, bagaimana caranya? Kita memperbanyak baca sholawat. Saya kasih analogi yang paling gampang. Kira-kira mungkinkah Pak Kapolres itu kenal sama kita kalau kita tidak pernah WA, kita tidak pernah silaturahim? Tidak mungkin. Begitu juga kita umat Nabi Muhammad, tidak mungkin Nabi Muhammad akan kenal kita, akan mengingat kita kalau kita tidak pernah bersolawat. Karena syafaatnya Nabi Muhammad itu mulai di dunia, khususnya besok di akhirat. Cukup sekian ya. Semoga itu 2 salawat itu saya ijazahkan, jenengkan amalkan. Insya Allah bermanfaat dan semoga mendapat syafaatnya Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Termasuk yang mau pengen cepat dapat jodoh itu. Betul. Saya pernah ada jomblo akut Pak Kapolres. Iya jomblo akut. Jomblo akut umurnya sudah 33-35 tahun. Kata dia, saya itu selalu cintanya tertolak. Wajahnya padahal lumayan ganteng. Wajahnya lumayan ganteng. Dari keluarga seterata yang menengah ke atas. Akhirnya, wah berarti kamu belum pernah bersolawat. Cobalah bersolawat agar jodohmu cepat. Nah, gitu ya. Saya kira cukup sekian. Maka dengan ini saya menyimpulkan bahwa yang perlu kita tanamkan di antara momentum memperingati Hari Santri Nasional adalah kita sebagai umat Islam, kita sebagai santri, kita sebagai warga NU, kita harus kembali memilih panutan kita itu adalah para kiai, para ulama, orang-orang berilmu dengan latar belakang pendidikan yang jelas. Jangan tertipu oleh orang-orang yang melakukan pencitraan di medsos dengan berbagai brandingnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. PMI, kalau ada orang pidato ditutup dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, tandanya orang apa? Tandanya PMI. Iyo ngaku-ngaku. Iya. Baju merah, kalau ada orang pidato ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, tandanya apa? Orang NU. Ibu-ibu, ini masih pada punya suami enggak, Bu? Masih ya? Masih segar-segar alhamdulillah. Suaminya istrinya 1 apa 2? Bu, ketika ada orang pidato ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, itu tandanya orang apa? Tandanya orang NU. Jadi nanti kalau ada orang pidato nggak pakai wallahul muwaffiq, itu nanti kalau nyalek lagi jangan dipilih ya. Jadi kalau makanya saya pesan, nah ini mbak-mbak Fatayat sudah pada punya suami belum mbak-mbak? Sudah. Yang kerudung kuning ini apa ini? IPNU, IPPNU. Oh Fatayat. Saya tanya sekali lagi, kalau ada yang pidato ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, tandanya orang apa? Jadi ada jadinya. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak punya anak gadis ya, terus ada yang melamar,
itu dites pidato dulu Pak. Kalau dia pakai pidato pakai wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, langsung terima lamarannya. Walaupun tampangnya pas-pasan seperti yang baju merah itu. Tetapi walaupun wajahnya ganteng, tampan, mempesona, kok pidato tidak pakai wallahul muwaffiq, jangan diterima dulu lamarannya, bilang sana kamu ikut diklat sarbanser dulu gitu ya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.